Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 15 November 2023. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 24, ayat 32 sampai dengan 36. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, berkat kasih dan kemurahan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau menolong, Engkau menguatkan dan menyegarkan. Bahkan keselamatan-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah dan bersama setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa menyatakan diri dan hadir dalam hidup kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, inilah kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam pengharapan dan iman kami. Sehingga melalui kebenaran-Mu kami yakin Kau terus memelihara dan menumbuhkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Maka berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin Tuhan Kau menguduskan dan melayakkan kami oleh pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 32 sampai dengan 36. Demikian sabda Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 15 November 2023 adalah tidak akan berlalu. Jika kita mengingat kembali kehidupan kita di masa muda dulu, khususnya di bangku sekolah atau kuliah. Jika kita mempersiapkan ujian, apa yang kita lakukan? Untuk belajar sekuat tenaga, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekalipun juga ada yang belajar sambil bermain, atau mungkin ada yang belajar dengan sistem kebut semalam, alias lembur. Apa yang dilakukan tentu saja dalam rangka, satu, bisa menghadapi ujian dengan baik. Kedua, agar nilai atau hasilnya maksimal. Kita mempersiapkan itu karena kita tahu apa yang akan kita hadapi. Dan ketika kita menghadapinya, tentu ada dinamika di dalamnya. Ketika ujian, entah keringat dingin, entah kemudian tergesa-gesa karena ternyata ada teman yang sudah selesai, entah pula kita lupa dengan yang sudah kita pelajari. Tapi apapun itu, pada akhirnya kita bisa melewatinya. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama. Apa yang sedang kita kerjakan sekarang bukan semata-mata untuk kita sekarang ini. Saya yakin di antara kita semuanya juga mengambil strategi atau menyiapkan strategi untuk kehidupan berikutnya. Mengantisipasi dari segala kehidupan yang kemungkinan terjadi dalam kehidupan ke depan. Nah, strategi-strategi itu diharapkan agar
Ketika terjadi sesuatu kita lebih siap, lebih mampu, atau supaya ketika datangnya tiba-tiba kita tidak menjadi kaget dan kita tidak kemudian menjadi tak berdaya. Antisipasi itulah yang kemudian pada akhirnya menjadi cara kita untuk menjalani kehidupan ini. Persis, ini kan hari-hari di mana musim hujan sudah mulai berlangsung di Yogyakarta. Kemarin panas terus. Terus kita berharap kapan hujan ya? Ini kurang lebih sudah 2 atau 3 hari hujan. Waduh, hujan terus. Tetapi kan saya yakin ketika panas kemarin ada yang antisipasi pakai kacamata yang anti radiasi UV, terus pakai sunblock apa-apa, yang pasti bukan pakai minyak jelantah ya. Nah, ketika hujan, saya yakin menyiapkan dengan mengantisipasi, beli mantel baru, ternyata mantelnya udah bedah alias robek. Mengganti semuanya agar apa? Ketika hujan datang, paling tidak kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita dengan menggunakan mantel. Tema renungan hari ini, tidak akan berlalu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan, Tuhan berikan kepada kita bersama. Firman itu terus-menerus diberitakan olehnya. Firman itu kekal. Pengajaran dan kebenarannya sudah Ia nyatakan senantiasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya kata-kata atau yang tertulis saja. Tapi firman itu adalah kuasa, kasih, kemurahan, pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Umur kita menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyertai kita detik demi detik, menit demi menit, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan telah menyatakan firman kebenarannya, kuasanya, mukjizatnya. Dan dari itulah kita menemukan bahwa semua yang sudah Tuhan tunjukkan, nyatakan atas kehidupan kita, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Dan pada akhirnya kita bisa mengantisipasi kehidupan yang akan terjadi kini dan ke depan. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, dalam tema tidak akan berlalu. Semuanya boleh berganti. Semuanya boleh berubah. Gedung gereja saja berubah. Alat musik juga berubah. Itu atap gedung gereja kan mulai berubah karena apa? Mulai dirayapi, jadi harus diganti. Pohon di depan semakin tua sehingga ada yang ditebang daripada menjatuhi mobil atau orang yang di bawahnya. Semua berubah dalam kehidupan kita. Semuanya bisa kemudian berproses yang terus-menerus dan terus-menerus. Bahkan bisa kemudian meninggalkan dari akarnya atau tradisinya. Tapi kebenaran firman Tuhan yang ya dan amin tidak akan pernah lalu dari kita. Perkataan Tuhan tidak akan pernah berubah. Maka inilah yang harus kita pegang terus-menerus dalam kehidupan kita bersama. Bahwa Ia yang tidak akan berlalu, maka Ia juga yang akan menyertai kehidupan kita bersama. Untuk itu percayalah dan teruslah hidup menurut kebenaran, menurut firman-Nya. Dengan demikian kita bisa mengantisipasi segala hal dengan perubahannya. Dengan apa? Dengan kebenaran Tuhan yang tidak akan berlalu atau tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Persis kapan kita tahu musim mangga, musim durian, musim rambutan. Musim apa? Musim ikan itu pada jenuh. Kalau bahasa Purwokerto jenuh itu pada mabuk. Itu biasanya kalau awal hujan, sungai jadi keruh, ikannya mabuk. Nah, kita cari ikan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya menjadi tanda, menjadi peringatan, menjadi pengalaman, atau seperti di ayat ini, menjadi pelajaran. Ada yang mengatakan, guru yang terbaik adalah pengalaman. Atau bisa guru yang terbaik adalah dari semua pelajaran melalui pengalaman itu. Lah Tuhan sudah mengajar kita bahwa perkataannya tidak akan berlalu. Artinya konsistensi dan kemudian kekekalan yang dari yang sudah terjadi di atas kehidupan kita. Maka biar kita menarik semua pelajaran yang Tuhan sudah tunjukkan melalui karya, kasih, kuasa, dan mukjizatnya. Dengan demikian, kita menjadi paham. Sekalipun kehidupan tidak bisa kita terka, sekalipun kehidupan ke depan tidak kita ketahui, dan semuanya sepertinya menjadi misteri. Tetapi yang pasti dari semua pelajaran yang sudah kita dapatkan dari perkataan kuasa dan kasih-Nya, kita menjadi tetap teguh untuk menjemput masa depan, bahwa kesannya Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya. Sehingga pula dalam keadaan dan situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi percaya bahwa Ia tidak akan berlalu karena Ia setia dan adil memimpin dan menyertai kita. Sebagai penutup, tema tidak akan berlalu. Inilah yang kekal yang Tuhan nyatakan, bahwa keselamatannya bukan jauh di sana, tapi di tengah-tengah dan bersama dengan kita. Untuk itu, teruslah percaya, teruslah berjuang, teruslah bersemangat, teruslah memohon, teruslah meminta, mencari, dan mengetuk. Teruslah meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tuhan menyertai kita dengan kasih, kuasa, perkataan, kebenarannya, dan keselamatan yang kekal, menopang dan memelihara kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu. Kami yakin perkataan, kuasa, kasih, dan keselamatan-Mu tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Maka dari semua kehidupan yang telah kami jalani bersama-Mu Tuhan, kami biarlah menarik dari semua pelajaran bahwa benar Engkau tidak pernah tersembunyi dan bersembunyi, tapi beserta dan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka Engkau yang tidak akan berlalu dalam kehidupan kami. Begitu, Engkau yang tidak akan berlalu, kiranya menjadi pengharapan yang kuat untuk kami, untuk terus menjalani kehidupan ini dengan pasti dan percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami kini dan sepanjang masa. Sehingga dalam berbagai hal yang sedang kami jalani dan kami tempuh, kami tetap kuat, tetap memohon, dan tetap memiliki pengharapan di dalam kasih dan kuasa-Mu itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kebenaran-Mu terjadi, maka kami yakin Tuhan Engkau memberkati keluarga besar mendiang Bapak Repin Sukarsono. Engkau sudah memanggilnya Tuhan pada hari Selasa, 14 November 2023. Kami yakin Tuhan kasih dan kemurahan-Mu lah yang memberikan kemuliaan dan keselamatan atas kehidupan Bapak Repin. Demikian juga keselamatan-Mu terjadi untuk keluarga besar yang berduka cita. Dan kasih karunia-Mu itulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan dan damai sejahtera untuk keluarga yang berduka. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau berkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Sukendro, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Saudari Priscilla Ajeng, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Yosepin,
anak Nasya Alana, Ibu Frida, Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan kuasa kasih dan mujizat-Mu berkarya, menolong, memberkati, dan memulihkan atas setiap kondisi apapun yang sedang dirasakan, dialami, dan diderita oleh hamba-Mu ini. Kami juga percaya memberkati kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah Tuhan dan tolonglah. Hanya kasih, kemurahan, dan kesempurnaan berkat-Mu yang melawat dan memberkati kehidupan hamba-Mu ini. Juga untuk keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah Tuhan. Kami percaya juga memberkati dan menolong kami dari berbagai pergumulan, pergulatan, tekanan, kekhawatiran, kekecewaan. Dan Engkau mengetahui dari setiap kegelisahan dan kedukaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan sahabat berkat-Mu menolong kami dan memulihkan kami. Termasuk Kau memulihkan pekerjaan, rumah tangga kami. Termasuk Kau juga ya Tuhan memberkati kehidupan anak dan cucu kami. Dan setiap keluarga mereka, dalam kehidupan, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan dalam studi mereka. Termasuk anak dan cucu kami yang di luar kota Yogyakarta atau bahkan di luar negeri. Berkatilah mereka Tuhan dan tolonglah. Hanya kesempurnaan berkat-Mu yang hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, hanya kasih-Mu yang memberkati, menolong, dan kelimpahan sukacita Kau nyatakan atas kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo. Demikian juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan ketentraman, kedamaian, dan berkat-Mu yang limpah. Dan kami yakin Tuhan menurut cara kerja-Mu dan waktu-Mu, maka peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara Israel dan Hamas segera berhenti. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, dengan bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan memberkati kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.